Melakukan hukuman itu, difitnah, saya rela mati, tidak. Untuk kali pertama sejak penangkapan, polisi akhirnya menampilkan ke publik Peggy Setiawan alias Perong, satu dari 3 DPO tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi mengungkap peran Peggy Setiawan yang disebut otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polisi menyatakan Peggy berperan menganiaya, memperkosa Vina dan membunuh sejoli Vina dan Eki serta membuang 2 jasad keduanya di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Perburuan Peggy berjalan 8 tahun lamanya. Diakui polisi, tersangka sulit ditangkap karena selain mengganti namanya menjadi Robi, Peggy juga dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, bukan anak kandung. Tak hanya itu, pelaku lain juga tak berani bersuara soal sosok Peggy. Yang pertama, bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Polisi menegaskan DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki hanya 1 orang, yaitu Peggy Setiawan alias Perong. Padahal sebelumnya Polda Jabar sempat merilis 3 DPO dengan ciri-ciri fisik meski tanpa foto. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina meradang atas keputusan polisi. Di akun Instagramnya, Hotman Paris melampirkan amar putusan Pengadilan Cirebon atas terpidana yang menyebut ada 3 DPO dalam kasus Vina. Namun upaya pengacara keluarga Vina meminta kejelasan pada Polda Jabar tak membuahkan hasil. Saya coba ke dalam untuk ketemu dengan Pak Dir, tapi ditolak dengan alasan Pak Dir ada acara. Nah, di sini yang kami rasa Polda Jabar tidak kooperatif dengan kami juga. Tadi ada statement 2 DPO dihilangkan. Lalu siapa? Apakah ia di dalam BAP itu kan sudah jelas peranan masing-masing dari 2 orang itu juga. Kenapa harus dihilangkan? Begitu. Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Polisi menduga Peggy adalah otak di balik kasus Vina. Namun tuduhan ini dibantah langsung tersangka setelah konferensi pers. Peggy mengaku difitnah dan nama Robi merupakan nama panggilan yang biasa digunakannya. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilakan. Nama gaul saya tidak pernah melakukan hukuman itu, difitnah, saya rela mati, tidak. Sudah. Kuasa hukum tersangka pembunuh Vina dan Eki yakin Peggy Setiawan alias Perong berencana akan mengajukan pra-peradilan ke Polda Jawa Barat. Kuasa hukum menilai penangkapan Peggy memiliki banyak kejanggalan. Tim Liputan Kompas TV.
Satu bulan kasus pembunuhan Vina di Cirebon sudah dijelaskan perannya oleh kepolisian. Tetapi dalam konvers atau konferensi pers hari ini, 2 DPO yang sebelumnya sudah diumumkan dihapus oleh polisi. Benarkah langkah yang diambil oleh penyidik kepolisian? Kita bahas bersama Raden Reza, kuasa hukum keluarga Vina. Lalu ada Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Priska. Selamat malam. Saya ke Mas Reza dulu. Tadi kolega Anda, Mbak Putri, mempertanyakan soal 2 DPO lain yang hilang namanya. Sejauh ini sudah sejauh apa tim pengacara meminta keterangan dari Polda Jawa Barat? Karena tadi dalam tayangan sebelumnya disebutkan bahwa belum bisa menemui siapapun. Iya, tadi kita berbagi tugas, Mbak Putri langsung ke Polda Jabar. Memang belum berhasil menemui pihak dari Polda Jabar, sehingga sekarang tim sudah kembali ke Jakarta dan kita sedang mengatur sesuatu hal yang perlu nanti akan kita upayakan dan kita lakukan. Termasuk juga kalau di akun Instagram Bang Hotman Paris, yang jadi pertanyaan adalah 2 DPO yang hilang namanya, yang dihapus namanya, itu sudah ada di amar putusan tersangka atau terpidana lainnya. Ini bagaimana tanggapan pihak Anda dan apa langkah yang akan dilakukan? Iya, itu kan sudah jelas di situ kan, sudah melalui berbagai macam proses dan juga terakhir kan sudah dirilis ada 3 DPO gitu kan. Terus makanya kita juga akan bertanya-tanya, dalam arti rilis tadi kita juga apresiasi kepada pihak polisian yang bisa untuk merilis wajah dari terduga DPO ini, tapi kita juga kaget dan sedikit kecewa kenapa terduga DPO ini hanya 1 yang dimunculkan dan 2 yang dihilangkan. Itu yang tadi kita minta keterangan dari pihak kepolisian, tapi tidak ada jawaban dan tidak tidak mau menemui gitu. Nah, Kompolnas sendiri kan pekan depan ini akan menemui pihak Polda Jawa Barat untuk mengklarifikasi ya Pak Yusuf seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, dengan rilis terbaru ini soal ada pertanyaan baru, kenapa DPO-nya dihapus berdasarkan pengakuan? Padahal di amar putusan sidang sudah ada tercantum 3 orang dan penghapusan ini hanya berdasarkan keterangan tersangka sebelumnya yang katanya tidak berdasar. Ini bagaimana Kompolnas mencermati ini? Ya, mudah-mudahan Selasa besok ini kita sudah bisa bertemu Polda terkait dengan rilis hari ini dari penyidik mengakhiri 2 DPO lain dengan posisi Peggy yang terakhir. Dan tentu nanti kita akan memintakan sekaligus klarifikasinya dari proses penyidikan selama ini dan yang terbaru ditangani Polda dalam rangka pencarian 3 DPO yang telah dirilis sebelumnya. Dugaan kami sementara rilis 3 DPO sebelumnya itu berdasarkan hasil penyidikan sebelumnya, hasil berkas-berkas sebelumnya itu. Nah, apakah ada atau tidak 3 DPO ini, kami sendiri pernah bertemu dengan kuasa hukum terpidana. Sebenarnya mereka juga meragukan ada 3 pelaku lain yang itu dirilis sebagai DPO. Nah, jadi dugaan kami penyidik pada rilis hari ini setelah melihat berkas sebelumnya, hasil penyidikan sebelumnya bahwa ada keterangan 3 pelaku lainnya yang itu belum tertangkap, diuji kembali melalui penangkapan Peggy ini dengan mengkonfirmasi barangkali dilakukan pendalaman pemeriksaan ulang kepada 7 terpidana itu yang dipinjamkan dari lapas sehingga menunjukkan ada bukti yang kuat bahwa 2 lainnya itu disimpulkan tidak terkonfirmasi. Namun sekali lagi ini kan dugaan sementara kami dengan melihat informasi yang sebelumnya dirilis 3 DPO itu yang rujukannya pasti pada berkas-berkas sebelumnya. Di dalam putusan pengadilan sendiri memang yang cukup terang benderang disebutkan nama itu Peggy. Itu di putusan pengadilan kita lihat terang benderang disebutkan nama Peggy, hanya bagaimana nama lain tentu ini ada pada keterangan kesaksian terpidana yang
sebelumnya juga berubah-ubah gitu. Ya, nah saya sekarang ke Pak Bambang. Bagaimana dengan hilangnya 2 nama DPO ini jadi pertanyaan. Karena di amar putusan disebutkan bahwa semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, dan Saudara Peggy alias Perong dalam kurung DPO. Nah, saat ada nama orang jadi tersangka, disebutkan DPO, itu kan harusnya sudah ada berdasarkan 2 alat bukti minimal, tidak hanya pengakuan tersangka lainnya. Tapi sekarang tiba-tiba 2 nama DPO itu hilang. Ini yang jadi pertanyaan. Pak Bambang bisa membantu untuk mengkonstruksikan sebenarnya apa yang harus dijawab? Ya, saya setuju yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi ya, bahwa masalah yang terjadi saat ini itu karena PR masa lalu. 8 tahun yang lalu ketika penyelidikan dan penyidikan ini tidak tuntas, akhirnya menjadi beban bagi Polda Jawa Barat. Tidak untuk kemungkinan 8 tahun yang lalu ini juga ada unsur-unsur untuk memaksakan kasus ini berjalan. Harapannya dengan ditemukannya salah satu DPO yang tertera dalam berkas persidangan, ini bisa membuka tabir-tabir yang 8 tahun yang lalu ini sudah tertutup. Tetapi Polda Jawa Barat seharusnya juga harus fair. Dua nama ini kemana? Kalau tidak ada, yang satu ini pun jangan dipaksakan hanya karena desakan masyarakat bahwa kasus ini adalah pembunuhan, jadi dipaksakan harus ada seseorang yang menjadi otak pelaku seperti itu. Ini akan menjadi beban terus-menerus bagi kepolisian. Makanya lagi-lagi saya mengingatkan audit investigasi terkait kasus ini 8 tahun yang lalu itu sangat penting. Apakah ada unsur pemaksaan, memaksakan penyidik memaksakan kehendak untuk mengkonstruksi kasus ini sehingga bisa masuk ke pengadilan, itu juga harus dijabarkan. Karena kalau kita melihat dari berbagai kesaksian, baik yang sudah terpidana maupun yang sudah bebas, maupun yang lain-lainnya tidak sinkron. Nama Peggy ini pun juga masih sumir, apakah dia benar-benar pelaku, dan kemudian terkait dengan 2 alat bukti untuk mentersangkakan dia ini apakah ada atau hanya sekedar kesaksian. Karena kalau melihat apa yang disampaikan Polda Jawa Barat, Peggy ini juga pernah rumahnya didatangi untuk dicari barang bukti, tetapi tidak juga dikejar gitu. Artinya 8 tahun yang lalu mengapa 3 orang DPO ini tidak segera dikejar, karena konstruksi dari kasus ini gagal karena ada pencabutan BAP dari 8 orang yang lainnya seperti itu. Nah, dari pihak kuasa hukum, penasihat hukum keluarga Vina, bagaimana melihatnya? Penyidikan ini kan harus berjalan, itu yang diharapkan. Diketahui siapa yang betul-betul jadi tersangka atau bahkan otak pembunuhan almarhumah Vina. Tapi apakah pihak pengacara melihat penyidikan ini sudah berlangsung secara hati-hati, termasuk dengan ditangkapnya Peggy yang diduga sebagai otak pelaku? Jadi memang kita itu tidak mengikuti dari awal, dalam arti kita menjadi kuasa hukum itu kan baru akhir-akhir ini. Agar ini menjadi terang, dan yang kita harapkan itu 3 terduga DPO itu bisa ditemukan dan ditangkap. Dan tetap kita apresiasi kinerja pihak kepolisian yang luar biasa bisa menemukan dan menangkap. Memang kita untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai dihapuskan, dihilangkannya 2 terduga DPO itu kan masih belum memuaskan kita dan publik. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi sampai tadi sore pun kita masih belum bisa menemui pihak Polda Jabar, yaitu jadi masih tanya-tanya buat kita gitu kan. Walaupun memang dari semua amar putusan di pengadilan itu kan sudah jelas ada 3 DPO dan masing-masing perannya itu kan jelas di BAP. Lalu kenapa gitu kan? Itu kan semua sudah jelas tuh, sudah beberapa kali ada upaya hukum dan segala macam gitu kan. Jadi kami dan pihak keluarga juga sebetulnya antara sedih dan kecewa, bukan antara gembira dan kecewa gitu kan.
Tapi tetap kita sangat percaya kepada pihak kepolisian, apapun itu nanti semoga kasus ini cepat selesai dan apa yang selama ini masih abu-abu bisa diterangkan gitu. Ya, untuk mencari ranah abu-abu ini, Pak Yusuf, karena sudah 8 tahun berlalu yang dikhawatirkan ada distorsi barang bukti maupun bukti-bukti terkait dengan perkara ini. Bagaimana Kompolnas mengawal dan nanti akan secara detail mengklarifikasinya kepada Polda Jawa Barat? Ya, kami sebagai pengawas tentu apabila ini mengakhiri hanya pada Peggy Peron, sementara 2 yang diduga pelaku lain sebagaimana yang telah disebutkan cukup jelas di putusan pengadilan itu, maka tentu kami mendorong ya sebagaimana ajas hukum pidana bahwa criminalibus probationis beden esse clariores, bahwa bukti itu ya lebih terang daripada cahaya atau bukti itu seterang cahaya, maka benar-benar pembuktiannya itu harus benar-benar kuat ya untuk membuktikan bahwa tidak ada DPO lain. Tentu nanti kita akan melihat bagaimana penjelasan penyidik pada saat kami bertemu, dan tentu kami permintaan klarifikasinya kan secara komprehensif dari proses awal sampai saat ini termasuk merilis mengakhiri 2 DPO lainnya. Nanti kita lihat di sana apabila kita sudah bisa memahami semuanya, rencana kami mengusulkan untuk dilakukan audit investigasi, maka itu tidak diperlukan kalau memang sudah bisa dipahami. Tapi kalau memang ada hal-hal yang kita nilai terkait dengan penyidikan sebelumnya yang sudah diputuskan pengadilan, itu kan ada beberapa catatan-catatan yang mengandung kelemahan, ada barang bukti sperma di tubuh korban itu tidak dalam pembuktian, ada kamera CCTV itu bagaimana analisis digital forensiknya seperti apa, apakah dilakukan pada waktu ini, kan menjadi catatan-catatan penyidikan sebelumnya. Sehingga Priska, kalaupun ada koreksi pada saat ini bahwa mengakhiri 2 DPO lainnya tidak ada, tentu itu bisa dianggap mengkoreksi kelemahan, apakah itu mengkoreksi kelemahan penyidik yang lalu, untuk mengkonfirmasi benar-benar kuat tidak ada 3 pelaku lain sebagaimana yang disebutkan di dalam pengadilan, termasuk Peggy Peron ini. Oke, terakhir Pak Bambang, singkat saja, dalam kasus ini sejauh ini apakah sudah terang betul untuk membuktikan kasus pembunuhan juga pemerkosaannya agar diketahui siapa pelaku yang masih buron? Kalau menurut saya masih sangat sumir ya, karena dengan pernyataan terakhir dari Polda Jawa Barat dengan 2 orang DPO yang lainnya kemudian dianulir, ini mengkonfirmasi dugaan-dugaan yang selama ini ada, bahwa penyidikan maupun penyidikan terkait pembunuhan ini ada unsur-unsur yang dipaksakan gitu. Makanya 2 orang ini yang sudah di DPO-kan selama 3 tahun kemudian dianulir. Makanya harapan kita sih kawan-kawan Kompolnas sebagai pengawas bisa mengklarifikasi ini pada Polda Jawa Barat, dan juga harus menjelaskan apa yang terjadi 8 tahun yang lalu sehingga 3 DPO ini kemudian saat ini dianulir oleh kepolisian sendiri, seperti itu. Ini yang harus dibuktikan, dan kembali lagi kepada asas hukum pidana bahwa bukti ini harus seterang, bahkan lebih terang dari cahaya, dan juga semoga harapannya Mas Reza biar bisa terungkap sejelas-jelasnya, jangan ada ruang abu-abu lagi. Terima kasih Mas Raden Reza, kuasa hukum keluarga Vina, Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, dan juga Pak Bambang Rukminto, peneliti ISES telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.